Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Hari ini Paimin secara khusus akan membahas tentang kota Shenzhen yang berada di negara China. Karena susah lidah Jawa bilang Shenzhen, Paimin bilangnya Shenzhen aja ya teman-teman. Oke? Kemarin kan rame tuh, Pak Presiden Jokowi bilang akan merubah kota Makassar menjadi kota Shenzhen. Dan kalian tahu, banyak orang-orang cupu di sosial media yang menolaknya dengan alasan utang Indonesia bakalan naik. Terus ada yang bilang, niru Cina kan komunis, Jokowi pro komunis nih. Lucu-lucu ya teman-teman. Oke deh, nanti Paimin jelasin di video. Tolong bagi kalian yang menolak, kalian wajib menyimak video ini sampai selesai. Markiber, mari kita miber. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Profil kota. Yuk saatnya kita kenalan dulu sama kotanya. Kota Shenzhen berada di wilayah negara China, Provinsi Guangdong. Kota ini dipimpin secara paralel oleh Sekretaris Partai Komunis Kota yang bertugas sebagai perumus kebijakan, serta seorang wali kota sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan tersebut. Lokasi kota Shenzhen berdekatan atau berada di utara daerah administrasi khusus Hong Kong. Kota ini memiliki luas 1986 km persegi, atau luasnya itu kurang lebih 3 kali lipat luas Provinsi DKI Jakarta. Yang luas kota Jakarta itu hanya 661 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk di kota Shenzhen ini berjumlah 17.560.000 jiwa. Untuk agama, 37% penduduk di sini beragama tradisional China, 26% memeluk agama Buddha, 18% menganut agama Taoisme, 2% beragama Islam, 2% menganut Kristen, 15% sisanya tidak beragama. Ada yang tanya nih, di Shenzhen ada masjid nggak Min? Ada teman-teman, kalian jangan khawatir. Semua rumah ibadah ada di kota ini. Nih, Paimin tunjukin, Masjid Shenzhen merupakan masjid terbesar di kota ini. Dibangun di atas lahan seluas 3.000 meter persegi dan menjadi pusat komunitas muslim di kota Shenzhen. Jadi meskipun muslim di sini tuh cuma 2% saja, namun pemerintah negara China juga memikirkan tempat untuk mereka beribadah. Di kota Shenzhen sendiri terdapat 5 buah masjid. Untuk perekonomian, kota Shenzhen merupakan kota yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus di negara China. Nanti ya kita bahas di pembahasan berikutnya. Sedangkan pendapatan kota ini bertumpu pada industri teknologi canggih, jasa keuangan, jasa ekspor dan perdagangan, serta jasa angkutan kapal. Berdasarkan PDB, kota Shenzhen ini dinobatkan sebagai kota terkaya peringkat 3 di negara China. Kawasan ekonomi khusus. Tahukah kalian jika Shenzhen merupakan kota pertama di negara China yang menjadi kawasan ekonomi khusus? Hal ini tidak lepas dari peran bapak pembangunan negara China, yaitu Deng Xiaoping pada tahun 1980. Saat itu, Deng Xiaoping sedang melakukan reformasi besar-besaran di negara China yang kelak menjadi pondasi perubahan China dari negara miskin menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Saat itu, Deng Xiaoping melakukan 4 reformasi. Apaan itu, Min? Sudah Paimin jelasin di Fakta Negara China part pertama. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan bisa klik linknya di tautan di atas atau sudah Paimin tulis di kolom komentar. Salah satu reformasi tersebut yaitu membuat kawasan ekonomi khusus. Negara China yang saat itu dikenal sebagai negara yang sangat tertutup sampai dijuluki sebagai negeri tirai bambu mulai dibuka tuh sama Deng Xiaoping. Kala itu ada 4 kota yang dibuat sebagai kawasan ekonomi khusus. Salah satunya adalah Shenzhen. Pasti ada yang nanya nih, kawasan ekonomi khusus itu apaan Min? Jadi begini teman-teman, negara China dulunya sangat tertutup dengan dunia luar. Kalau sekarang ya mirip-mirip kayak Korea Utara. Nah, Deng Xiaoping itu mikir, kalau negaranya terus-terusan ditutup, ya bakalan miskin terus. Makanya beliau mulai membuka diri dengan negara luar. Kawasan ekonomi khusus dibangun untuk memfasilitasi para investor terutama dari luar negeri yang mau membikin pabriknya di negara China.
Namun dengan catatan, investor-investor ini dibatasi hanya boleh berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Salah satunya adalah kota Shenzhen. Alasannya itu masuk akal, teman-teman. Pemerintah China tidak mau identitas dan jati diri bangsanya itu dirusak oleh budaya bangsa asing. Jadi kalau mau invest silahkan monggo, tapi cuma di kota-kota tertentu. Nah, dari sinilah kota Shenzhen berubah menjadi sangat maju. Dari kota kecil yang miskin kumuh menjadi kota paling modern di negara China. Rumah. Tahukah kalian jika kota Shenzhen ini dinobatkan sebagai 10 besar kota yang ditinggali oleh miliarder dunia? Kota ini juga menjadi pusatnya perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di negara China. Contohnya seperti Huawei. Ayo, siapa yang HP-nya Huawei? Lalu ada Tencent, yang katanya bos Tencent yaitu Ma Huateng adalah pamannya Siska Kong. Lalu ada ZTE. Nih, yang punya modem internet coba cek. Siapa tahu modem kalian mereknya ZTE. Terus ada G. Produknya kamera action dan drone. Bagi kalian para vlogger pasti tahu nih. Di samping itu, Shenzhen juga dinobatkan sebagai kota dengan gedung pencakar langit terbesar kedua di dunia, di bawah kota Hong Kong. Wow. Di sektor perdagangan, kota ini juga memiliki pelabuhan yang sangat sibuk, teman-teman. Patut kalian ketahui jika pelabuhan di kota Shenzhen ini dinobatkan sebagai pelabuhan tersibuk peringkat keempat di dunia. Sedangkan pelabuhan yang sangat dibangga-banggakan negara kita Indonesia, yaitu Tanjung Priok, berada di posisi ke-24 dunia. Nah, sekarang kita balik lagi ke pembahasan awal. Apakah kota Makassar bisa berubah menjadi kota seperti Shenzhen? Tapi sebelum itu kita harus melihat dulu persamaan dan perbedaan di antara kedua kota ini. Kalian penasaran? Yuk langsung saja kita mulai. Persamaan. Yang pertama, sama-sama negara berkembang. Tahukah kalian jika negara China meskipun perekonomiannya itu terbesar di dunia, namun negara ini masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang. Statusnya itu sama seperti negara kita Indonesia. Bahkan negara China menolak dicap sebagai negara yang maju. Alasannya apa? Sudah Pai Min jabarkan di video Fakta Negara China part ketiga. Kalian yang belum nonton bisa klik tautannya di pojok kanan atas ini atau klik linknya di kolom komentar. Lalu persamaan yang kedua, Kota Makassar dan kota Shenzhen sama-sama menjadi salah satu kota terbesar di negaranya masing-masing. Kalau Shenzhen kan sudah Pai Min jelasin tuh. Sedangkan kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di negara kita Indonesia, setelah kota Jakarta, Surabaya, dan Medan. Makassar juga menjadi kota terbesar di Indonesia bagian timur. Tuh, sama-sama kota yang besar. Lalu persamaan yang ketiga. Baik kota Shenzhen maupun kota Makassar secara geografis letaknya sama-sama di pinggir laut. Oleh karena itu, Makassar juga berpotensi mengikuti kota Shenzhen menjadi kota perdagangan maritim yang sangat maju. Emangnya bisa? Kalau soal membangun kota dan infrastruktur seperti kota Shenzhen, menurut Pai Min nih, masih bisa teman-teman, meskipun diperlukan waktu yang cukup panjang. Kalau begitu, utangnya Indonesia bakalan naik dong. Ya nggak gitu juga konsepnya teman-teman. Hampir semua negara di dunia ini memiliki utang, termasuk negara China, Amerika, Prancis, Inggris, Jepang, semua negara-negara besar, apalagi yang dicap sebagai negara maju, mereka semuanya memiliki utang, bahkan utangnya itu lebih besar daripada negara kita Indonesia. Yang terpenting bukan jumlah utangnya, tapi utang itu dibuat apa sama pemerintah? Buat membangun negara atau buat korupsi? Di zaman Pak Joko, utang kita emang naik, tapi utangnya kan dipakai untuk membangun infrastruktur, mulai jalan tol, pelabuhan, waduk, jembatan, dan masih banyak lainnya. Yang penting, rasio utang kita tidak melebihi PDB atau pendapatan negara kita. Yuk sekarang kita lihat data. Berapa sih utang negara kita Indonesia? Tercatat 395 miliar US dollar dan berada di peringkat 26 dunia dengan rasio utang dibandingkan PDB negara kita sebesar 29,10%. Biar gampang, contohnya kayak gini. Kalian punya pendapatan 100 juta rupiah per tahun.
Lalu kalian punya utang tuh buat usaha sebesar 29,10% dari total pendapatan kalian. Atau utangnya sekitar Rp29.100.000. Tuh, kecil kan? Coba kita bandingkan dengan negara Yunani. Tuh, nilai utangnya lebih kecil daripada negara kita Indonesia, yaitu 350 miliar dolar. Tapi rasio utangnya 322,85% cuy. Jadi kalian jangan melihat besaran utang sebuah negara, tapi kalian harus melihat rasio utangnya tersebut. Nah, sekarang sudah paham kan? Yang menjadi hambatan terbesar mengubah Makassar menjadi seperti Shenzhen bukanlah soal uang, utang, atau pembangunan infrastrukturnya, melainkan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan. Coba kalian bayangkan, Kota Makassar sudah mirip sama kota Shenzhen, tapi masyarakatnya masih buang sampah sembarangan. Baliho-baliho gambar pejabat berjejeran di pinggir jalan, atau di trotoar ditutup sama tenda penyetan ayam. Kan nggak lucu cuy. Demikianlah fakta unik dan menarik tentang kota Shenzhen, kota yang sangat maju di negara China. Silahkan kalau ada pendapat kalian bisa menyampaikan di kolom komentar. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan wawasan serta informasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Ciao!